Perkenalkan, nama saya Oktaviana Ramadhani dari Prodi Ilmu Tanah dengan NIM 23513739PN 18293. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang tugas take home PTS Statistika Pertanian. Untuk studi case yang pertama, kami mahasiswa diberikan instruksi untuk membuat rancangan penelitian dalam bidang pertanian dan tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuai dengan referensi buku ataupun jurnal. Untuk itu, saya merancang tentang pengaruh penerapan metode Mina Padi terhadap pertumbuhan produksi kebutuhan pangan. Dari rancangan ini dilengkapi dengan tujuan dan data yang dikumpulkan. Dari tujuannya sendiri itu untuk menilai efektivitas metode Mina Padi dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi kebutuhan pangan dibandingkan dengan metode konvensional, di mana metode konvensional akan mengolah hasil pangan seperti padi dengan hasil tambahan pangan untuk ikan itu menggunakan lahan yang berbeda. Dan yang kedua, untuk menganalisis kualitas ekosistem lingkungan dan kualitas tanah Mina Padi dengan metode konvensional. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi potensi metode Mina Padi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan mengurangi pestisida kimia dalam pertanian. Karena dalam metode Mina Padi, untuk pestisida kimia sendiri cenderung tidak digunakan, dan dalam metode pertanian dengan tanpa Mina Padi masih cenderung tinggi penggunaan pestisida kimia. Untuk itu lanjut ke data yang dikumpulkan. Untuk yang pertama, terdapat pertumbuhan tanaman yang dilengkapi dengan secara spesifiknya terdapat tinggi tanaman, jumlah daun, tanaman yang terserang OPT, dan untuk pertumbuhan ikannya sendiri terdapat ukuran dan jumlah ikan. Karena di dalam pertumbuhan tanaman cenderung padi kalau tidak di kolaborasi dengan cara Mina Padi terdapat beberapa gagal panen dan terserang banyak hama. Untuk pertumbuhan ikan sendiri cenderung ukurannya akan berbeda satu sama lain karena saling melakukan penyerangan untuk kebutuhan pangan. Nah, untuk yang kedua yaitu produksi tanaman ikan nila, dan untuk yang kedua produksi tanaman dan ikan nila dan diidentifikasi melalui berat hasil panen dalam ukuran lahan yang sama. Untuk yang kedua ini akan diamati pada akhir masa panen baik dari tanaman dan ikan nila pada 1 minggu selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu kualitas ekosistem baik dari daun materi maupun arus energi dari dua metode yang berbeda yaitu Mina Padi dan konvensional. Yang keempat, kualitas tanah mulai dari kesuburan dan kandungan unsur hara utama dalam tanah dengan metode Mina Padi dan konvensional. Yang kelima, ada efisiensi lahan dalam satuan hasil panen. Ini akan dianalisis pada akhir periode dari proses dari Mina Padi dan konvensional. Dan yang keenam, terdapat jumlah kebutuhan pestisida baik kimia maupun organik dari metode Mina Padi dan konvensional. Pada proses kali ini merupakan proses penulisan dari studi case yang kedua yaitu tentang peluang. Saya menulis terlebih dahulu hantaran soal dan diketahui soalnya apa, ditanya bagian apa, lebih besarnya ditanya pada bagian peluang dan proses penjawaban yang berada di tulisan D3 yaitu dijawab, serta untuk penjelasannya akan ada di detik setelah ini. Proses yang harus diselesaikan. Untuk pengantar soal terdapat pembelian
B sejumlah 3.000 dan tumbuh sejumlah 2.700, dan diartikan berarti 300 bibit tidak dapat tumbuh. Jumlah dari hasil di sana kita masukkan ke dalam tabel untuk proses selanjutnya, yaitu menghitung peluang dari ketiga soal. Untuk store A yang tumbuh itu ada 1.500, dan untuk store B yang tidak tumbuh ada 300. Total dari store A ada 2.000 dan total dari store B ada 3.000. Untuk total tanaman yang tumbuh terdapat 4.500, dan untuk total yang tidak tumbuh dari tanaman AB terdapat 800 bibit. Ditanya yaitu untuk yang B, peluang bibit tumbuh dengan baik, berarti pada yang digunakan datanya adalah ini. Untuk NA, peluang bibit tumbuh dengan baik terdapat 4.200 bibit tumbuh, dan total dari bibit terdapat 5.000. Kita masukkan data yang ada di sini. Dan menghasilkan 0,84. Untuk soal yang C, terdapat peluang bibit tidak tumbuh dari stok D. Jadi kita menggunakan bibit tidak tumbuh dari stok D. Untuk bibit tidak tumbuhnya 300. Dari total bibit tidak tumbuh terdapat 800. Data yang ada dari data diketahui dan ditanya ada peluang, kita bisa menjawab. Untuk peluangnya kita memasukkan data ini, yaitu 300 dan peroleh jawaban sebesar 0,35. Dan untuk yang pertanyaan terakhir B, peluang bibit tidak tumbuh dari store A. Bibit tidak tumbuh dari store A terdapat 500 bibit. Jadi total seluruhnya adalah 800. Masuk ke dalam dijawab dari NA per NS, dimasukkan datanya 500 per 800 dan menghasilkan 0,625. Bisa dibulatkan, dituangkan di belakang koma, 0,6. Ini merupakan jawaban dari keseluruhan studi case. Bentuk tabelnya seperti ini dengan angka rincian yang sudah ada, dan untuk peluang dari B, yaitu peluang bibit tumbuh dengan baik, dihasilkan 0,84, dan untuk pertanyaan yang C, peluang bibit tidak tumbuh di store B itu 0,38, dan peluang bibit tidak tumbuh dari store A menghasilkan 0,63. Pada studi case yang ketiga, kami diberikan instruksi untuk memberikan penjelasan ulang mengenai paper kelompok yang telah kami presentasikan pada minggu sebelumnya. Untuk itu, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan tujuan. Tujuannya untuk memperoleh gambaran komprehensif kinerja dari data sektor pertanian di Zanzibar, Tanzania lebih tepatnya, dengan 3 aspek, yaitu yang pertama untuk perspektif nelayan, yang kedua melalui survei ekologi, dan yang ketiga melalui data statistika perikanan. Nah, untuk jenis-jenis data yang ada di dalam paper tersebut terdapat kurang lebih ada 4 data, yaitu data yang berdasarkan sumber. Untuk yang pertama merupakan data sekunder, karena data ini memanfaatkan data jurnal, website, dan publikasi dari pemerintah. Dan untuk yang kedua, menurut jenis data berdasarkan waktu pengumpulan,
terdapat data yang bersifat yang berjenis time series karena data ini diambil dari waktu ke waktu dan disajikan dengan diagram batang mulai dari tahun 1990 hingga 2012. Dan untuk yang ketiga, data berdasarkan sifat, terdapat data kuantitatif yaitu data numerik. Nah, data ini ditunjukkan dengan bilangan bulat atau diskrit dan mencakup jumlah tangkapan total atau tangkapan per unit usaha. Untuk yang keempat, penyajian data melalui peta untuk memudahkan dalam analisis data dan terdapat gambaran hasil survei. Untuk yang terakhir, terdapat kesimpulan, yaitu dapat disimpulkan berdasarkan paper kelompok kami, itu data pemerintah statistika memberikan gambaran optimis. Sedangkan secara survei ekologi terdapat eksploitasi ikan karang di daerah pantai barat dan Pulau Umbuja. Dan untuk yang ketiga, dari pemaparan data tersebut, integrasi informasi data yang dapat membantu proses evaluasi untuk kedepannya dan upaya penelitian pengelolaan untuk penanggulangan di masa mendatang. Dari mata kuliah statistika ini saya dapat ilmu baru, yaitu tentang bagaimana cara saya menganalisis paper dengan bentuk-bentuk diagram dan data statistika yang ada, yang dimana data statistika ini bisa saya gunakan untuk menarik kesimpulan serta membuat evaluasi atau upaya-upaya yang dapat saya tempuh setelah saya membaca beberapa paper untuk penelitian lebih lanjut.